Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmila Dindra dengan NIM 08011825300057. Jadi di video ini saya akan menjelaskan program C++ yang akan saya buat untuk menampilkan deret Fibonacci sebanyak n suku, kemudian menghitung total dan rata-rata dari deret tersebut. Pertama-tama kita buat header dan main dulu di programnya. Nah, di bagian sini itu ada input IOStream. Dari sini digunakan untuk memanggil light dari IOStream agar program dapat menggunakan fungsi input dan output seperti cin dan cout. Kemudian di baris kedua ada using namespace std. Baris ini bertujuan agar tidak perlu menuliskan std di depan cout dan cin. Nah, selanjutnya uh, ada main itu sebagai fungsi utama. Nah, karena setiap program C++ dijalankan dari fungsi main. Nah, lalu di baris kelima itu dibuka blok program dengan tanda kurung kurawal. Kita lanjut di dalam kurung kurawalnya. Di baris ke-6 ini uh, saya mendeklarasikan variabel yang bertipe integer. Yang pertama itu ada n. N itu digunakan untuk menyimpan jumlah suku. Digunakan untuk menyimpan jumlah suku Fibonacci yang akan ditampilkan. Lalu ada i itu sebagai variabel perulangan. Lalu ada a dan b itu untuk menyimpan dua nilai awal deret Fibonacci, dan c untuk menyimpan hasil penjumlahan sementara. Lalu ada total itu untuk menjumlahkan seluruh suku Fibonacci. Nah, kemudian di baris ketujuh itu ada variabel ada variabel rata bertipe float. Nah, variabel ini digunakan untuk menghitung rata-rata karena hasil rata-rata bisa berupa bilangan desimal. Nah, selanjutnya di baris ke-9 ini itu untuk menampilkan pesan agar user memasukkan jumlah suku. Kemudian di baris ini menyimpan nilai yang dimasukkan user ke dalam variabel n. Kita lanjut. Nah, di sini itu untuk menginisialisasi nilai awal deret Fibonacci. Itu A sama dengan 0 dan B itu sama dengan 1, karena dua suku pertama Fibonacci adalah 0 dan 1. Lalu di sini menginisialisasi total sama dengan 0. Itu agar penjumlahan dimulai dari 0. Lanjut. Kita masuk ke perulangannya. Nah, di perulangan ini akan berjalan sebanyak n kali
sesuai jumlah suku yang diminta. Kita lanjut. Nah, di dalam perulangan itu ada cout A. Nah, baris ini menampilkan nilai suku Fibonacci saat ini. Kemudian ada total plus sama dengan A. Itu artinya nilai A ditambahkan ke dalam variabel total. Lalu ada C sama dengan A plus B. Ini adalah proses utama Fibonacci, yaitu menjumlahkan dua suku sebelumnya untuk mendapatkan suku berikutnya. Lalu ada A plus B. A sama dengan B. Dan C sama dengan dan B sama dengan C. Nah, artinya nilai lama B itu menjadi A dan hasil penjumlahan menjadi nilai B. Proses ini terus berulang sampai jumlah suku terpenuhi. Nah, setelah perulangan selesai, sini kita menghitung rata-rata dibagi N. Selanjutnya, di sini terakhir itu untuk menampilkan total dan rata-rata ke layar dengan menggunakan cout. Kita coba running untuk programnya. Setelah program dijalankan, user diminta untuk memasukkan nilai N. Misalnya nilai N-nya kita masukkan itu 11. Nah, pada
program ini akan menampilkan 11 suku pertama dari deret Fibonacci. Nah, hasil yang muncul yaitu ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 55. Nah, deret tersebut ini sesuai dengan konsep Fibonacci, yaitu setiap suku merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, kemudian program menampilkan total sama dengan 143. Nah, nilai 143 ini diperoleh dari penjumlahan seluruh 11 deret angka ini. Nah, lalu untuk rata-rata untuk rata-ratanya itu salah. Itu total dibagi N. Kita coba untuk ulang runningnya. Nih, kita ulang. Misal kita masukkan N-nya itu 11. Untuk rata-ratanya yang ditampilkan itu adalah 13. Dan rata-rata ini diperoleh dengan rumus total dibagi sama N, yaitu 143 dibagi dengan 11. Nah, kedua nilai tersebut bertipe integer saat pembagian, jadi hasilnya itu menjadi 13. Lanjut untuk flowchartnya. Nah, di sini pertama yaitu di flowchartnya itu terdapat simbol oval yang bertuliskan start yang menandakan awal program dijalankan. Kemudian panah menuju simbol input yaitu untuk memasukkan nilai n. Di sini user memasukkan jumlah suku Fibonacci yang ingin ditampilkan. Setelah input diterima, masuk ke proses inisialisasi, yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, dan total sama dengan 0. Nah, bagian ini bertujuan untuk menentukan dua nilai awal deret Fibonacci dan mengatur nilai awal total sebelum perulangan dimulai. Selanjutnya, terdapat simbol perulangan dengan kondisi I sama dengan 6, I sama dengan 1 to N. Artinya program ini akan melakukan proses sebanyak N kali. Nah, pada bagian percabangan, ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama itu kondisi bernilai true, maka program masuk ke proses perhitungan Fibonacci. Ini. Nah, jika bernilai false, jika kondisi itu false, maka program keluar dari perulangan. Nah, di dalam proses perulangan itu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, cetak A, lalu total sama dengan total plus A, C sama dengan A plus B, lalu A sama dengan B, dan B sama dengan C. Nah, langkah ini merupakan inti dari algoritma Fibonacci, yaitu menjumlahkan dua suku sebelumnya untuk mendapatkan suku berikutnya, lalu menggeser nilainya. Nah, setelah semua perulangan selesai, atau kondisi menjadi false, program keluar dari loop dan menghitung rata dengan rumus total dibagi N. Nah, kemudian program menampilkan nilai total dan rata. Nah, terakhir, flowchart berakhir di simbol oval N yang menandakan program selesai dijalankan. Nah, lanjut untuk pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode-nya, yang pertama itu pada bagian deklarasi variabel itu dituliskan variabel N, I, A, B, C total yang bertipe integer dan rata yang bertipe real. Artinya variabel
N, I, A, B, dan C serta total ini bertipe bilangan bulat. Dan untuk yang real ini itu desimal karena digunakan untuk menghitung rata-rata. Nah, selanjutnya ada begin, lalu di bawahnya ada read n. Artinya program membaca atau menerima input nilai n dari pengguna. Setelah itu dilakukan inisialisasi nilai awal. Nilai A dimasukkan dengan 0 dan nilai B dimasukkan dengan 1 dan total itu dimasukkan dengan 0. Nah, lalu untuk perulangannya itu for i diisi dengan 1 to n. Nah, artinya proses akan dilakukan sebanyak n kali. Nah, di dalam perulangan terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu write A. Itu artinya menyimpan nilai A sebagai suku Fibonacci saat ini. Lalu total diisi dengan total ditambah A. Nah, ini artinya menambahkan nilai A ke dalam total. Lalu C diisi dengan A plus B. Itu untuk menghitung suku Fibonacci berikutnya dengan menjumlahkan suku sebelumnya. Lalu A diisi dengan B. Itu untuk menggeser nilai B menjadi nilai A. Dan B diisi dengan C. Itu untuk menggeser hasil penjumlahan menjadi nilai B. Nah, kemudian setelah semua suku selesai diproses, dilakukan perhitungan rata-rata. Dengan rata diisi dengan total dibagi N. Nah, terakhir program menampilkan hasil. Write total dan write rata-rata. Nah, dan algoritma diakhiri dengan N. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.